Yes, halo guys, welcome back to YouTube channel Monjeng Street. Balik lagi bareng Bang Monjeng. Ya, sekarang kita sudah nyampe di Indonesia. Kita udah pulang dari Thailand. Mungkin teman-teman yang pengen tahu video-video yang kita bikin di Thailand kemarin, selama di Thailand, yang vlognya maupun yang di sirkuitnya, teman-teman bisa cek video-video kita sebelumnya di channel ini Monjeng Speed ataupun di channel pribadi Bang Monjeng di Bang Monjeng Channel. Oke, ini Bang Monjeng lagi ada di tempatnya Risa Motor Lombok. Ya, Bang Monjeng asli Lombok ya, banyak yang ngirim dari Bali. Enggak, ini asli Lombok. Pulau Lombok, tetangganya Bali. Nah, kemarin ada event di Lombok sebenarnya tanggal itu hari Jumat, tanggal 22-23 jatuhnya. Karena Bang Monjeng itu pulang hari Kamis dari Bangkok, Thailand ke Jakarta. Dan baru nyampe di Lombok itu hari Minggu, jadi nggak bisa ikut eventnya. Eventnya itu Jumat, Sabtu cuy. Jadi Bang Monjeng skip eventnya, tapi kemarin Bang Monjeng sudah posting juga di short video, ada satu motor yang bikin Bang Monjeng langsung tertarik buat review. Ya, ini kita sudah di tempat atau markas dari bengkelnya FFA dari Risa Motor Lombok cuy. Kemarin best time-nya ketemu 6,3 second di bawah sama Yudis Kurcaci. Mungkin teman-teman tadi sudah Bang Monjeng lihatin di awal video waktu runnya, tapi sorry itu potret ya, karena memang Bang Monjeng nggak ada kru kemarin buat liputan di balap Lombok. Oke, sekarang kita sudah ada di bengkel dan sudah bareng sama motornya. Mungkin kita sambil duduk ya, biar kita bisa lihat lebih detail motornya seperti apa. Ini Bang Monjeng dari atas sini ya. Jadi ini adalah FFA dari Risa Motor Lombok. Kalau di event sebelumnya mungkin ini teman-teman lihat itu double exhaust di event Praya ya, LDC. Ini sudah ganti dengan motor yang beda, mesin yang beda ya, engine yang beda. Kalau sebelumnya double exhaust, ini single aja mainnya cuy. Jadi ini adalah motor resetan terbaru. Kemarin alhamdulillah tembus 63. Tapi sayang banget di FFA itu pesertanya agak kurang. Jadi motor ini kemarin cuma running sendiri, yang lainnya itu harusnya ada, cuman trouble. Jadi nggak sempat lepas. Dan alhamdulillah bisa mencahin rekor sendiri dari Risa Motor terakhir 66, rekor terbaiknya. Memang di Region 3 itu sebelum yang ini itu ada motornya MGM 29 Bali yang double exhaust, itu Red Alien-nya kemarin kalau nggak salah best time-nya baru ketemu 65, dan sekarang sudah dipecahkan. Ini khusus Region 3 ya kita ngomong ya. Jadi kalau ada netizen yang ngomong, Kang di sini lebih kencang lah, ini kita ngomong Region 3 cakupannya Bali, Lombok, NTB ya, Bali, NTB sama NTT ya, Region 3 khusus. Dan motor sudah di depan teman-teman ya. Nih Bang Monjeng liatin, kita bakal spill sedikit luar-luaran, dan nanti kita bakal mungkin ngobrol sama mekaniknya apa sih yang baru di reset terbaru ini, apa hal-hal yang mungkin dari motor sebelumnya itu ada yang kurang dan disempurnakan di spek kali ini cuy. Ini sebenarnya rangkanya sama ya, sama yang double, jadi rangka sama, mesinnya aja yang beda gitu cuy. Ini juga masih kelihatan mounting knalpot sebelah kirinya cuy, tapi nggak kepasang karena ini sekarang sudah single lagi. Kita bakal bahas lebih detail luar-luaran sedikit, sama nanti ngobrol sama mekaniknya. Cuman kita break sebentar ini karena udah azan zuhur cuy. Oke, kita lanjutin sedikit sebelum kita nanti undang Mas Didit, mekanik dari Risa Motor Lombok. Ini sebenarnya cuma part-part yang disubstitusi dari motor-motor yang lain, kayak velg yang depan ini, RCB yang kuning ini sebenarnya peleknya diambil dari MX 200-nya warna kuning cuy. Terus tangkinya kayaknya tangki yang sama. Jadi sebenarnya cuma beberapa part yang disubstitusi dari motor lain biar refresh saja. Rangkanya masih sama, yang seperti Bang Monjeng bilang tadi, pengapiannya nanti kita bahas lebih detail. Nggak ada yang terlalu fancy, yang mewah-mewah. Sebenarnya untuk part-part luar, rangka lumung, bukan titanium. Pengereman juga biasa aja sebenarnya nih cuy. Cuma nanti yang spesial mungkin yang kita akan bahas untuk engine-nya apa aja yang baru, apa aja yang fresh dari motor sebelumnya yang double, kenapa akhirnya kembali ke single lagi. Knalpotnya ini kayaknya baru juga Bang Monjeng lihat, nggak tahu nanti disupport apa enggak atau beli sendiri sama Pantera, ntar kita tanya aja. Terus yang lain sih masih sama overall dari motor sebelumnya. Oke, mungkin segitu aja untuk edisi ngeliatin part-part luar. Sekarang Bang Monjeng bakal undang untuk Mas Didit, kita ajak ngobrol, kita bakal tanya-tanya apa sih yang baru dari motornya ini cuy.
Oke, sekarang Bang Monjeng sudah sama Mas Didit mekaniknya. Apa kabar Mas? Alhamdulillah. Karena saya baru pulang di Thailand, sodikap. Oh, Hawa Thailandnya masih dikit. Ini semoga hawa motornya juga nanti bisa ke Thailand. Hawanya doang sementara kan, motornya belum. Mas, ini kok ditinggalin? Bang Monjeng udah ada, kok makin kenceng motornya nih? ya, apa ya? Kita ngomongin event kemarin dulu deh. Event kemarin beberapa hari sebelum event Bang Monjeng main ke sini, itu lagi prepare yang biru. Ini malah belum kepegang. Waktu itu memang ini sudah bungkus atau belum dipegang juga? Kemarin sih belum dipegang. Kemarin ini sempat rewel apa gimana? Soalnya kan udah mepet juga itu berapa hari sebelum event. Enggak juga sih, kemarin tuh kan apa namanya? Kan udah ini event keduanya ini sebenarnya. Oh, oke. Yang pertama tuh yang event free itu. Nah, event free itu kan nggak nyeting motornya. Nah, balapnya itu udah jadi nyetingnya. Oh, oke. Jadi hitungannya event gratis itu nyeting doang. Tapi lumayan loh, terakhir 68 kayaknya ketemu ya. 68, masih 68. 68. Waktu itu kayaknya knalpotnya yang beda waktu itu ya. Ya, ini kan disupport dari Mas Arfan Pantera. Mas Arfan Pantera, alhamdulillah akhirnya ada support. Ini di sini udah lama banget nggak ada support di sini nih. Oke, terus gimana drama-drama event kemarin nih sebelum kita ngomongin motornya nih? Ya paling sih dramanya nggak nyeting itu aja. Nggak nyeting. Iya. Nah, cuman kalau kemarin kan eventnya Hamin berapa udah boleh nyoba di sirkuit? Ya kebetulan itu yang ini udah bungkus jadi. Wah, jadi nggak ngikut-ikutan ke situ ya? Nggak ikut nyeting jadi. Oh, oke. Nah, sekarang kita bakal bahas sedikit ini karena banyak yang nyangkal, banyak yang masih aja ternyata emang netizen selalu benar sih, benar itu. Banyak yang ngira ini motor luar. Makanya Bang Monjeng selalu sebut sekarang tuh Risa motor Lombok, tambahin aja Lombok lah. Biar dikira Biar pedas. Biar pedas sekalian. Mas, ini frame-nya sama yang dia double kan? Sama, satu frame. Memang itu di sini kalau enggak satu frame, satu pengapian, banyak yang barengan. Satu frame, satu CDE, satu knalpot. Nah, itu ini satu udah Ya, satu. knalpotnya juga. Ya udah Satu. berkurang. Ya. Motor yang mesin yang double itu memang bosnya lagi nggak mau balap dulu apa lagi trouble sebenarnya? Lagi anu aja sih, mau vakum dulu katanya, belum ada rezeki. Belum ada rezeki lagi buat Kan dibangunin. nggak mau paksain, kalau memang ada rezeki ya nggak usah dipaksa. Ya, akhirnya nih engine baru. Ini berarti punya Mas Dira atau ada yang punya? Ini Engine-nya? punya pribadi. Punya pribadi, lagi-lagi pribadi. Lagi-lagi pribadi. Oke, kita ngomongin engine yang baru. Dari terakhir kan rekor terakhir Mas kan 66 ya, paling bagus ya. Ya. 66 yang 66 kayak di Bali pernah 66 tapi lebih kecil dari yang Mandalika kan 665 kalau nggak salah. Ya. Ujungnya itu masih yang terbaik. Terus ini sudah lumayan 2 second tuh apa 0, sekian itu lumayan juga tuh ininya cuy, effortnya. Buat ke 63 tuh lumayan juga. Berapa lama tuh? Itu nggak nyangka sih sebenarnya. Sebenarnya waktu kemarin sebelum balap itu udah ini pasti lebih kecil nih dari yang sebelumnya nih, apa nothing tulus aja lah. Apa gimana sebenarnya? Sebenarnya sih pas nyeting tuh udah yakin sih, jokinya ya udah yakin. Pembalap. Ya bersaing dia bilang, oh ya udah. Nah, jadi pulang udah nggak diapa-apain lagi. Oke. Terus ini seminggu kemudian datang knalpot, mau coba lagi cuma nggak usah dah, Bismillah aja udah. Dia bilang paling penyesuaian di spoiler ya. angin aja gitu. Di karbu aja berarti ya. Iya. Penyesuaiannya. Terus ini apa namanya, kita sebelum ke dalam kalau pengapian ini yang mana dipakai nih Mas? Sama yang punya 2 knalpot. Yang punya 2 knalpot. Oh, BRT. BRT Yang ini yang 24 step. 24 step. Seri murah nih, seri murah 12. Terus ini baterai ya, ini baterai. ya baterai. Sekarang udah nggak pakai baterai yang kotak ya. Rata-rata baterai gini lebih hemat tempat ya. Lebih hemat tempat, lebih ringan juga. Lebih ringan juga, lumayan bobot. Nah, kita ngomongin sedikit engine nih, kita duduk berdiri nih. Terserah. Nggak serah. Oke, sambil berdiri nggak apa-apa. Berdiri nggak apa-apa. Nah, kalau engine ini kan Mas sudah dari 66 terus 66 lebih kecil lagi. Sebenarnya apa yang baru nih di engine yang kali ini nih? Banyak kan di head, apa di tengah, apa di mana sebenarnya sektor Ya, yang kalau baru? paling mencolok sih dari aplikasi knalpot sih ini. Ya, yang Ini jelas kan udah balik lagi ke satu. balik lagi ke satu. Sebelum ke dalam, kenapa apa yang membuat balik lagi satu kayaknya lebih berpotensi nih gitu? Ya kebetulan waktu itu udah buat headnya. Kan yang 2 tuh kan jebol. Mau repair lagi, nanggung, keluar uang lagi ya. Keluar lagi. Ya, Yang coba sudah ada. aja, coba aja yang udah ada dulu. Begitu di Ryan,
jokinya bilang, wah enak, dia bilang. Ada potensi. Ada potensi dibandingin 2 knalpot. Dia bilang. Makanya terus dilanjutin. Ada lanjutin. Yang 2 itu akhirnya di repress sama bos yang baru kan? Nah, Di repress sama yang bos baru itu sempat main di apa namanya Peraya kemarin. Cuman jalannya Pak nggak ini kali kayaknya di Peraya itu juga. Ya. Sprint. Jadi sama Yudi sprint jauh. Jadi ya kurang maksimal. Tapi memang enaknya kayaknya satu event di satu tempat lebih enak ya Mas ya. Iya. Maksudnya jelas ini Iya. ada progres kita apa. Jadi datanya itu tetap nggak Nah, berubah, jadi jadi faktor sirkuitnya tetap ada. Jadi motornya ini lebih kencang apa lebih pelan ketahuan kan. Oke, terus lanjut nih Mas. Untuk head apa yang baru di yang ini nih? Selain satu knalpot. nggak ada sih, sama aja. Isinya sama aja juga. Nggak ada yang berubah. Cuma itu aja sih yang berubah dari aplikasi 2 ke 1 itu aja. Kalau isinya sama aja kayak yang Sama dua. aja. Oke, ini masih lokal. Kalau Bikinnya. headnya buatan Abeng. Abeng. Jadi ini lokal Lombok ya. Harus terus di highlight biar nggak dikira luar terus. Saya juga nggak lama-lama bosan juga baca dikira motor luar. Jadi ini headnya bikinan lokal Abeng Motor di daerah Lombok Tengah. Memang Komplit sama bloknya. nah sama bloknya juga garapan Om Abeng. Jadi ya Lombok juga bisa bikin gini lah, jangan diremehin gitu cuy. Nah kalau spek-spek ini kalau Noken apa semua baru bikin karakter baru. Sama aja sih, cuma penyesuaian di durasi yang ini lebih kecil aja. Ini lebih kecil ya. Kalau yang dulu kan yang 2 knalpot lebih ke RPM. Kalau ini lebih ke torsi, jadi Lebih ke dikecilin tor- aja. Oh. Terus kalau klep pakai ukuran berapa yang ini Mas nih? 3127. 3127 ini kayaknya masih apa namanya? Overall sebenarnya kalau ukuran-ukuran kayak masih sama-sama aja Mas ya. Sama aja. Yang beda kalau di engine yang beda itu ada 2. Apa itu? Yang pertama krek as Truk asnya beda, sama rasio rasionya beda. Ini sekarang 5 apa 6? 4. 4. Malah 5 juga kepake. Dipotong 1. Sebenarnya pakai 5 juga kepake kayaknya ya. Ya kalau misalkan joki yang ringanan lagi 5-nya masuk. Masuk ya. Tapi kalau kelas Yudis kemarin nggak perlu juga. Nah, nggak tahu juga. Pas deh ya. Pas 4 udah enak, Pas, udah pas. ngepas. Karena juga ngaruh ya berat pada bobot pembalap, ngaruh juga ke apa namanya? Rasionya gitu cuy. Kalau piston sekarang yang ini pakai ukuran berapa nih Mas? Sama BRT 78. 78. Kalau di total dia jadi berapa nih komplikasinya? 348. Mepetnya 350 mepet. Kerkasnya 73 struknya. Lumayan ya, lumayan. Tapi ya tetap overbore juga jatuhnya ya kalau 73. Nah, ini kan juga, tapi kalau overbore juga tetap gede juga torsinya, makanya gearnya berapa sekarang? 28 ya nih. 28, turun 8 mata dari yang dulu. Wah, iya banyak. turun banyak nih. Daripada bener-bener udah stylenya style motor luar ya kan. Motor luar kemarin Pemonji lihat kan juga main kecil-kecil aja. Tapi kayaknya itu kan main di overstroke ya gitu ya. Ya, kalau ini kan kebetulan krek asnya kan custom. Kan rata-rata kalau motor luar kan IKK dipakai. Banyak kan PMP sebenarnya di Ya, situ. IKK kan apa namanya, selain harganya juga. Itu balik lagi proyek pribadi nih by the way, proyek pribadi. Kalau dibuatin kayak gini kan dapat 2. Dapat 2 betul. Iya betul. Memang kembali lagi budget juga nih. Tetap ke situ aja jatuhnya. Enak juga soalnya pilihannya kan kalau pakai ini kan pistonnya nggak perlu yang mahal. Kalau IKK kan harus pakai piston SE. Ya, jadi menyesuaikan ya. Kalau nggak pakai SE nggak kuat berarti ya. Bukan nggak kuat sih, lebih CC. Iya kita kelebihannya kan dia panjang. Kan SE Jadi kan stroke-nya panjang. 77 pistonnya kalau pakai IKK. Jadi kelebihan di regulasi Indonesia kan di Lombok, Bali Lombok 350 sih sementara ini yang biasa dipakai. Kalau dari kanan kopling ada yang berubah Mas atau masih sama aja? Sama aja, nggak ada yang berubah. Tetap kayak yang 2 knalpot. Nah, jadi sebenarnya yang berubah ya sedikit sebenarnya. Kop paling banyak ngaruh berarti kemarin sama krokasnya berarti ini. Ya, krek asnya itu yang beda sekarang bobotnya lebih berat yang ini. Lebih berat yang ini. Sama stangnya, stang seker yang kalau dulu panjangnya 106. Kalau sekarang 110. 110 lebih panjang ya. Stangnya stang Mbak Sopi. Murah-murah aja. Murah-murah aja. Kalau di kiri ini apa yang baru nih? Apa masih sama di spek yang sebelumnya? Sama aja, nggak ada beda. Oh, beda magnet aja.
Ini sekarang Ini pakai magnet MX All Emikul 4 speed 4 speed ya. Berapa Mas pakai berat sekarang? 950. Berat juga ya, main berat. Cuma dihilangin apa? Batu magnetnya aja. Batu magnet. Jadi memang berarti nggak banyak di customer ya jatuhnya. Sama rubah posisi pickup. Ya pasti kalau sudah pasti menyesuaikan. Kalau nanti jangan kira di PNP juga kan. Takutnya dikira PNP juga, dikira kita nyesatin nanti ya. Sama ini juga beda. Dulu kan pakai PWK ori. Yang Kan ini super kopi. Super kopi bukannya mengabri lebih ke dompet Ya. ya. Cuma ini di remer kalau yang Jadi, ini. Kalau dulu kan 38. 38 ori tapi Ya, ini ini sekarang 41. Di Itu remer aja ini iya super kopi bukan merek tudingan siapa-siapa ini, tudingan dewe ini tugas sendiri nih. Oke, jadi kurang lebih itu ya teman-teman. Kalau dalam sebenarnya nggak banyak berubah, mungkin ilmunya yang upgrade terus Mas. Nah, Ya. kan banyak pengalaman. Ini udah habisin 3 atau 4 noken asnya. Itu dia. Jadi yang di-upgrade sebenarnya banyak kan ke ilmu mungkin ya. Ilmu mungkin yang tadinya begini jadi begitu. Tapi banyak yang nih ada lebah. Bocil. Terus ini 63 ada harapan nggak bos? Ada bos yang datang mungkin ke Jawa ini waktunya kayaknya kita keluar Lombok nih biar tahu. Ya kalau berharap pasti ada sih berharap. Tapi saya ke Nothing Tulus aja dah. Dulu kalau Kalau ada ada ya alhamdulillah. mari Kalau enggak ya sudah, enggak balap enggak mati. Malam tamat. Jadi ini judulnya saya siapin nih soalnya nih. Persiapan, wah agak ngeri ya kalau persiapan. Semoga Belum kan doa, itu bagian dari doa. Itu bagian dari doa. Belum kepikiran. Kalau sampai Kalau ada yang support sih mari ya. ya paling nonton dulu, Ntar dulu, lihat dulu ya. baca ombak. cek ombak. Tapi harapan ini untuk kedepannya pengen main ke ini Region 2 Mas. Ya kalau ada yang ngajakin. Nggak ada yang Kalau ngajakin. enggak ya enggak berharap sih. Nggak berharap karena ini kan Enggak terlalu project pribadi juga. Kalau Iya. pribadi berat juga kayak pada yang gandeng harus bosnya. punya ya minimal 5 juta lah buat transport bolak-balik. Transport aja. Terus saya kayaknya nggak cukup dah. Iya, makanya. Transport doang nggak ke hotel. Ke Iya, hotel itu gimana? Makannya, daftarnya. Mending dibuatin beli beras. Kita berharapnya Region 2 yang ke Region 3 buat main. Jadi bisa setara kan. Tapi ya semoga lah nanti ada bos yang datang bisa lihat hasilnya karena paling benar emang kan pembuktian. Ya. Nah, kalau kita ada bukti, insya Allah kan semoga ada yang datang lah harapan yang itu biar Region 3 bisa makin maju. Tapi sayang kemarin udah kok sepi, takutnya tahun depan nggak dibuka kelasnya udah semangat. Ya gimana ya? Mau komen takut. Khawatir, enggak, maksudnya kan khawatir juga kemarin kan. Ya ada, emang kan turun naik kayak FIFA ini ada yang kadang sampai belasan, ada yang Makanya kayak kan kemarin udah 10. kemarin nih langsung ngerembukan sama Big Boss Lisa. Terus adalah istri. Kalau tahun depan pesertanya kurang 5 nggak main ya. Memang Betul. lebih baik saya nggak dimainin motornya. Iya, itu kan jadi kurang seru pertarungannya kan. Kemarin kan ada rencana mau ambil daftar, cuma Karena di bawah 5 loh kayak yang ya kemarin. makanya hitung-hitung Bayar mahal buat nyeting. bayar buat Lampu. lihat tem aja. Bayar lampu ya. Jadi itu kemarin bukan netting, beneran main. Jadi bener di setup lampunya bukan lagi free practice. Jadi official lah temnya. Mungkin kalau di free practice kencang tapi orang nggak istilahnya nggak masukin wah cuma latihan. Itu kemarin meskipun nggak ada yang main ternyata. Benar ada yang daftar bahwa ini MJM 29 cuma robal akhirnya nggak jadi lepas tapi nggak ditarik juga daftarnya sih. Tetap hitungannya ada pesertanya. Oke, mungkin segitu aja Mas. Ada yang mau Mas tambahin sebelum kita tutup? Apa ya? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Oke, siap. Thank you Mas. Lagi nih. Tadi kita mau duduk formal tapi pegel katanya. Capek. Oke teman-teman yang pengen nanya-nanya, semoga nanya-nanya langsung menuju ke pembuktian yang nomandang. Bisa nanti mampir ke IG-nya Mas Didit Risa Motor nih. Abang aja taruh sama motor Lombok. Yang dari timur, dari barat mau kesini juga gak apa-apa. Karena nggak ada masalah barat ke timur kan. Iya. Selama kita sudah ada bukti, nggak apa-apa. Mungkin segitu aja untuk episode kali ini. Thank you sekali lagi Mas. Akhirnya kita kasih lagi Mas Didit. Sampai ketemu di episode lainnya. Bang Mojeng pamit, Mas Didit pamit. Ciao.